Makanya baru kali ini, baru di kementerian-kementerian lain tidak pernah ada. Ada tata tertib apa nggak nih? Halo Sobat Fora, selamat datang di VOK, Voice of Kemenpora. Mendengar yang jarang terdengar. Ya. Bersama saya, Audrey Hasani. Sebelum kita mulai podcast ini, mungkin saya mau jelasin dulu ya sedikit ya tentang sejarah Voice of Kemenpora itu apa sih. Ini tuh kalau nggak salah 2018 tuh mulainya berawal dari radio. Radio, kalau teman-teman atau Sobat Fora yang sering ke kantor Kemenpora, tuh di depan ada lobby, ada tempat kaca, itu tempat awal pertama kali Voice of Kemenpora. Itu setiap kita siang, istirahat siang, itu kita dengerin musik-musik atau titip salam dari karyawan ke karyawan. Itulah sejarah singkatnya Voice of Kemenpora. Nah, itulah cikal bakal dari podcast ini yang insya Allah kita mau syuting atau ngambil tag podcast pertama kali ya, episode pertama kali. Yang kita rencananya nanti mau bahas tentang yang lagi rame di media sosial Kemenpora, khususnya tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi media. Yang sekarang sudah hadir bersama kita Bapak Gunawan Suswantoro. Pak, apa kabar Pak? Selamat. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Ini kan di medsos nih Pak, lagi rame banget Pak tentang GPT-nya Kemenpora. Di Instagramnya, di media sosial, di berita-berita. GPT Media itu apa sih Pak? Maksudnya untuk seleksi terbuka sama netizen atau sama seperti apa, banyak pertanyaan kayak gitu Pak? Gini, sebetulnya GPT Media itu untuk deputi. Saat ini Kemenpora sedang melakukan seleksi terbuka untuk GPT Media Deputi Pengembangan Industri Olahraga. Ini menjadi penting untuk kita infokan ke seluruh masyarakat karena prinsipnya sesuai dengan aturan kita sudah minta izin ke Presiden dan Presiden sudah mengeluarkan surat Mensesnek untuk mengizinkan Deputi Pengembangan Industri Olahraga ini diisi oleh non-PNS. Boleh non-PNS, boleh PNS. Begitu juga Menpan. Menpan juga sudah memberikan izin, memperbolehkan Deputi Pengembangan Industri ini diisi oleh PNS atau non-PNS. Oke, berarti ini khusus Deputi Industri Olahraga Pak ya? Iya. Untuk pertama kalinya nih ya. Iya. Kebetulan kan di Kemenpora, kalau Sobat Pora yang belum tahu nih kan, Deputi Industri Olahraga terbentuk baru 2025 kemarin Pak ya? Iya. Tepatnya dilantik bulan April. Waktu itu Deputi Industri Olahraga dilantik bulan April dan diisi oleh Pak Isnanta. Oke. Nah, bulan Oktober Pak Isnanta pensiun. Terus diisi PLT Pak Suyadi sampai sekarang. Nah, emang seberapa penting sih Pak ini jabatan Deputi Industri Olahraga itu untuk Kemenpora atau ekosistemnya olahraga itu sendiri Pak? Gini, kenapa industri olahraga ini menjadi sangat penting untuk Kemenpora? Itu tujuannya adalah untuk industri olahraga itu mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke. Pertumbuhan ekonomi itu agar bisa tumbuh dari sisi olahraga gitu. Berarti seksi banget ya kalau di mata pengusaha itu tuh kayaknya industri olahraga tuh kayak sangat diminati lah, atau sekarang lagi masif ya. Oh iya, banyak iya. UMKM terkait olahraga, banyak bisnis yang lagi pada naik. Contohnya kemarin kita acara Indonesia Sport Summit 2020 itu saya kemarin kebetulan ikut Pak. Itu rame sih Pak, acaranya bagus, pembicaranya juga menteri-menteri, pesertanya juga dari pemuda, dari komunitas olahraga, itu rame banget. Makanya dengan harapan adanya seleksi terbuka ini, Kemenpora ingin mendorong ya ekosistem di bidang olahraga tuh jadi makin bertumbuh ya Pak khususnya. Betul. Oke. Terus kenapa jadi sangat penting nih Pak dalam konteks pembangunan industri olahraga untuk di Kemenpora itu sendiri, khususnya bagi
orang-orang atau masyarakat lah ya yang mau daftar untuk menjadi mengisi ini gitu. Iya. Apa sih gitu loh? Saya berharap masyarakat itu baik yang pelaku industri olahraga, terus mungkin PNS juga boleh loh Iya, ya. iya. PNS juga boleh mendaftar. Itu semangatnya benar-benar untuk mengabdi menjadi deputi pengembangan industri olahraga. Nah, harapan kita memang cukup tinggi, makanya baru kali ini, baru di kementerian-kementerian lain tidak pernah ada Oke. yang namanya seleksi terbuka itu. Kita konferensi pers sudah kita lakukan, dan hari ini kita podcast. Tujuannya adalah untuk supaya para PNS dan para pengusaha di bidang industri olahraga, ayo mari kita silakan mendaftar. Iya, Gitu, iya, gitu. iya. Menarik sih Pak ya. Iya. Sangat menarik ya. Jadi seluruh masyarakat yang kompeten pasti ya, yang memenuhi persyaratan Iya. bisa ikut daftar di sini ya. Iya. Oke. Terus apa sih emang pertimbangan awalnya nih Pak? Pertimbangan awalnya Kemenpora mengadakan open ini. Apakah untuk mengambil istilahnya pengalaman dari expertise atau daripada pengusaha pihak swasta maupun pihak PNS yang ini, apa sih yang kita pertimbangkan kok yaudahlah semua boleh ikut gitu loh. Sebetulnya gini, seleksi terbuka CPT Madya itu sudah 3 kali selama saya di sini ya. Itu sudah kita buka. Namun hari ini itu kesempatan untuk pihak swasta itu boleh mendaftar, itu baru dibuka kali ini. Dan itu memang harus izin presiden. Oke. Itu dibuka untuk para swasta pelaku industri olahraga untuk bisa mengabdikan diri di Kemenpora. Berarti secara prinsip dari Pak Presiden sendiri sudah oke Pak ya? Sudah oke. Alhamdulillah. Berarti untuk Sobat Pora semua, masyarakat semuanya yang mau daftar, yang kira-kira punya kompeten ya Pak ya, silakan ya Pak, monggo. Iya. Kalau secara garis besar aja sih Pak, secara garis besar tuh tahapan seleksi untuk JBT itu gimana sih Pak? Ya, pertama sudah kita umumkan, bahkan pengumuman itu kita majukan dari tanggal 20, padahal aturannya itu hanya 15 hari. Oke. 15 hari diumumkan. Setelah itu mereka mendaftar, terus kita seleksi administrasi, terus seleksi kompetensi, terus seleksi ada wawancara dan penulisan makalah. Oke. Itu proses tahapan seleksinya. Oke, berarti ya pada umumnya seperti seleksi pejabat-pejabat tinggi media lainnya ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu ya? Hampir sama lah ya. Dan untuk, kalau boleh tahu nih Pak ya, pihak-pihak mana aja sih Pak yang terlibat dalam proses itu? Karena kan sekarang dibilang ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah itu apakah Bapak juga mengajak dari pihak luar untuk melakukan seleksi ini atau seperti apa gitu Pak? Iya. Saya kebetulan ditunjuk Pak Menteri sebagai ketua, terus anggotanya itu terdiri, anggota pansel ini ya, Oke. panitia seleksi, itu terdiri dari eselon 1 di Seskap, karena itu ada surat Pak Teddy untuk JPT Madya mengikutkan pejabat dari Seskap. Oke. Terus yang kedua itu profesional. Profesional kita undang Pak Rabin, terus Pak Suswiono, terus Pak Chandra Hamzah. Iya. Itu Berarti orang yang profesional itu. dari profesional maupun dari pejabat birokrat sendiri ya. Jadi nggak harus dari birokrat doang. Enggak. Profesional doang. Jadi fair ya, Sobat Pora ya. Jadi nggak harus dari internal maupun dari luar juga ikut menyeleksi untuk tahapan JPT terbuka ini Pak ya. Pesan nih Pak, pesan Kemenpora kepada publik atau kepada netizen terkait pelaku industri olahraga ini untuk seleksi ini tuh seperti apa Pak?
Kita harapkan para pelaku bisnis olahraga itu segera mendaftar. Kita batasi pengumuman itu sampai tanggal 17. Oke, sampai Sampai 17. tanggal 17 Februari. Harapan kita supaya segera saja mendaftar. Nanti kita akan seleksi administrasi. Oke. Ada nggak Pak pesan untuk para calon-calon nih Pak, para calon-calon pendaftar bahwa ini loh yang harus disiap-siapin, ini loh buat teman-teman di luar sana yang mau mendaftar tuh kayak gimana Pak? Iya, di dalam aturannya itu yang non PNS itu memang ada kewajiban pengalaman 10 tahun. 10 tahun. Tapi ini bukan berarti 10 tahun itu terus-menerus. Iya. Itu tidak seperti itu. Bahkan pengalaman mungkin di kampus waktu mahasiswa itu pernah ada komunitas menjadi ketua komunitas Organisasi lah ya. olahraga. Itu boleh. Itu kita rangkum apakah sudah memenuhi 10 tahun atau tidak. Artinya pengalaman itu bukan pengalaman pada saat setelah lulus, tapi pengalaman itu juga bisa pada saat masih mahasiswa. Oh, jadi seluruhnya nggak cuman dari pada saat dia setelah lulus, pada kerja, dia organisasi atau apa, mau dari sebelum dia lulus sudah melakukan ikut organisasi itu juga dilihat tuh Pak ya? Organisasi olahraga ya? Olahraga ya, sorry, Iya. organisasi olahraga berarti ya, Sobat Pora itu yang pasti, karena akan nanganin industri olahraga. Iya, betul. Biar gimana pun industri olahraga di Indonesia ini lagi masif ya, lagi istilahnya lagi mau naik-naiknya nih, lagi ramai banget nih. Pakai saya lihat di media sosial kok ini seleksi JPT ini benar-benar terbuka atau enggak nih? Ada tatap titip apa enggak nih? Nah kan saya bilang, oke makanya di sini kita Bapak jelasin ke teman-teman, bener setransparan ini loh, gitu kan? Nggak yang netizen bilang, paling sudah ada yang nitip, paling kita buktikan di sini bahwa Sobat Pora ini bener-bener dari nol, siapapun bisa daftar ya Pak ya? Siapapun bisa daftar sesuai dengan kualifikasinya. Mungkin ada closing statement nggak Pak dari Bapak sebagai ketua ya, ketua pansel untuk terkait JPT Madya ini? Ya, saya menghimbau kepada seluruh PNS dan non PNS, artinya profesional yang paham tentang industri olahraga, monggo mendaftar di Kemenpora. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Bapak Gunawan yang udah mau menyempatkan hadir di podcast perdana kita Voice of Kemenpora. Mendengar yang jarang, terdengar. Mungkin demikian dari saya, Audrey. Mungkin kita nanti insya Allah ketemu di episode selanjutnya dan dengan narsum-narsum yang makin keren. Makasih banyak ya Pak ya.